Dan mimpi seperti ini dapat menandakan adanya penyesalan dalam dirimu karena merasa tidak sempat mengenal orang tersebut dengan baik semasa hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditinggalkan oleh orang terdekat selamanya tentunya jadi hal yang tidak diinginkan bagi kebanyakan orang. Keadaan tersebut rasanya sulit sekali diterima dan membuat kita merasa sedih, bahkan dalam waktu yang tidak sebentar. Tidak hanya di kehidupan nyata, kadang jika mengalami di dalam mimpi juga tetap terasa menyedihkan. Namun bagaimana jika kejadian yang terjadi dalam mimpi adalah mimpi didatangi orang yang sudah meninggal? Apakah mimpi tersebut merupakan pertanda baik? Banyak yang beranggapan kalau arti mimpi didatangi orang yang sudah meninggal berkaitan dengan rasa rindu yang kita rasakan terhadap orang tersebut. Meskipun anggapan ini bisa benar, namun sebenarnya mimpi didatangi orang yang sudah meninggal punya berbagai arti selain menunjukkan rasa rindu. Arti mimpi didatangi orang yang sudah meninggal sangat beragam, yaitu pertanda yang ditunjukkan oleh mimpi tersebut pun bisa jadi pertanda yang baik atau buruk untuk kehidupanmu. Dan berikut 5 arti mimpi bertemu orang yang sudah meninggal menurut Islam. Yang pertama, yaitu menyampaikan pesan. Berdasarkan kisah Sabit bin Qais bin Samas yang telah meninggal, mimpi bertemu dengan orang yang telah meninggal bisa diartikan sebagai pesan yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Diceritakan bahwa Sabit bin Qais bin Samas, seorang sahabat Nabi yang terkenal, menyampaikan pesan kepada orang yang dikenalnya lewat mimpi setelah kematiannya. Dan di dalam mimpinya, ia memberitahu sahabatnya tentang baju besi yang disimpannya dan utang yang belum dilunasi. Menurut cerita, seorang sahabat Sabit bermimpi bertemu dengannya setelah Sabit wafat. Dalam mimpi tersebut, Sabit menjelaskan bahwa baju besinya tersimpan di tempat tertentu dan meminta agar baju besi tersebut diberikan kepada penerusnya. Selain itu, ia juga mengingatkan mengenai utang yang belum terbayar dan meminta agar hutang tersebut dilunasi untuk meringankan bebannya di akhirat. Dan cerita ini menggarisbawahi keyakinan bahwa mimpi dapat menjadi medium komunikasi bagi orang yang telah meninggal untuk menyampaikan pesan penting kepada yang masih hidup. Dan pesan-pesan ini biasanya berkaitan dengan hal yang belum terselesaikan semasa hidup mereka, seperti harta benda yang tertinggal atau kewajiban finansial yang belum dipenuhi. Kisah Sabit bin Qais bin Samas menjadi contoh penting di dalam tradisi Islam mengenai bagaimana pesan dari orang yang telah meninggal bisa menjadi panduan bagi mereka yang masih hidup untuk menyelesaikan urusan yang belum tuntas. 2. Memotivasi untuk berbuat baik. Mengutip dari buku Tafsir Mimpi menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang ditulis oleh Muhammad Ibn Sirin, Ustadz Abu Sa'ad menyatakan bahwa pada prinsipnya takwil mimpi tentang orang yang telah meninggal memiliki makna yang mendalam dan juga signifikan. Beliau menjelaskan bahwa jika seseorang bermimpi, yaitu melihat orang yang telah meninggal sedang melakukan perbuatan baik, dan mimpi tersebut dapat ditafsirkan sebagai pesan yang sangat memotivasi orang yang masih hidup untuk meniru dan juga melaksanakan perbuatan baik tersebut dalam kehidupannya. Ustadz Abu Sa'ad menguraikan bahwa mimpi-mimpi semacam ini bukan sekedar kejadian acak dalam alam bawah sadar, melainkan memiliki pesan moral yang kuat. Misalnya jika dalam mimpi terlihat orang yang telah meninggal sedang melaksanakan sholat, bersedekah, atau melakukan tindakan kebaikan lainnya, ini merupakan isyarat bahwa orang yang bermimpi tersebut dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah dan juga kebaikan yang serupa. Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa mimpi ini dapat dianggap sebagai pengingat atau nasihat spiritual dari alam gaib. Orang yang telah meninggal tersebut melalui mimpi seolah-olah ingin menyampaikan bahwa amal kebaikan adalah hal yang sangat penting dan harus terus dilakukan oleh mereka yang masih hidup. Mimpi ini menjadi semacam dorongan untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa dalam kehidupan sehari-hari. Ustadz Abu Sa'ad juga menekankan bahwa mimpi melihat orang yang telah meninggal melakukan perbuatan baik bisa menjadi refleksi dari kehidupan si pemimpi itu sendiri. Ini mungkin menjadi tanda bahwa si pemimpi harus introspeksi dan lebih giat dalam melaksanakan perbuatan baik yang mungkin sudah jarang dilakukan. Selain itu, mimpi tersebut juga bisa berfungsi sebagai sarana untuk mempererat hubungan spiritual antara yang hidup dengan yang telah tiada.
melalui doa dan amalan baik yang dilakukan untuk mereka yang telah berpulang. Dan dengan demikian, buku tafsir mimpi menurut Al-Quran dan As-Sunnah memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana seharusnya seseorang menafsirkan mimpi melihat orang yang telah meninggal, khususnya ketika mereka sedang melakukan perbuatan baik, dan bagaimana mimpi tersebut bisa menjadi sumber motivasi untuk meningkatkan amal ibadah dan juga kebaikan di dalam kehidupan sehari-hari. 3. Melarang berbuat buruk. Jika di dalam mimpi yang kamu alami, kamu melihat orang yang sudah meninggal tersebut melakukan perbuatan buruk, maka mimpi tersebut sebenarnya memiliki makna yang dalam dan berfungsi sebagai peringatan. Menurut berbagai tafsir mimpi dalam tradisi Islam, mimpi semacam ini bukanlah sekedar bayangan acak dari alam bawah sadar, melainkan sebuah isyarat atau nasihat dari alam gaib. Ketika kamu bermimpi melihat orang yang sudah meninggal, yaitu melakukan perbuatan buruk, seperti berbohong, mencuri, atau berbuat zolim, hal ini bisa ditafsirkan sebagai pesan bahwa orang tersebut melarangmu untuk melakukan perbuatan yang sama dalam kehidupan yang nyata. Dan dalam mimpi ini, orang yang telah meninggal dunia seolah-olah mengingatkanmu untuk menjauhi perbuatan buruk tersebut karena dampak negatif yang bisa ditimbulkannya baik di dunia maupun di akhirat. Lebih jauh lagi, mimpi ini dapat dilihat sebagai sebuah bentuk kasih sayang dan kepedulian dari orang yang telah meninggal. Mereka mungkin ingin melindungimu dari kesalahan yang pernah mereka buat atau dari kesalahan yang mereka tahu bisa menghancurkan hidupmu. Misalnya jika dalam mimpi tersebut, orang yang telah meninggal terlihat melakukan tindakan yang tidak jujur atau berbuat dosa, ini adalah cara mereka memberitahu kamu untuk selalu menjaga integritas dan juga kejujuran di dalam segala aspek kehidupanmu. Mimpi ini juga dapat berfungsi sebagai cermin untuk melakukan introspeksi. Jika kamu saat ini berada dalam situasi yang menggoda untuk melakukan perbuatan buruk, mimpi ini menjadi pengingat yang kuat untuk terus berpikir ulang dan menghindari jalan tersebut. Orang yang telah meninggal melalui mimpi ini memberikan peringatan agar kamu tetap berada di jalur yang benar dan berperilaku sesuai dengan ajaran moral dan etika. Selain itu, mimpi melihat orang yang telah meninggal dunia melakukan perbuatan buruk bisa juga dianggap sebagai cara untuk memperkuat hubungan spiritualmu dengan mereka. Dengan memahami dan merenungkan makna di balik mimpi tersebut, kamu bisa berdoa untuk mereka, memohon ampunan atas kesalahan mereka, serta berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dalam hidupmu. Ini tidak hanya meningkatkan kualitas spiritualmu, tetapi juga menjadi bentuk penghormatan dan juga doa bagi mereka yang telah pergi. Dengan demikian, mimpi ini menjadi sebuah pesan yang kuat dan penuh makna yang mengarahkanmu untuk selalu berbuat kebaikan, menjauhi perbuatan buruk, dan juga hidup dengan penuh kesadaran moral serta spiritual. 4. Merasa menyesal. Arti mimpi bertemu orang yang sudah meninggal bisa memiliki makna yang sangat dalam dan kompleks, seringkali mencerminkan perasaan dan emosi yang tersembunyi di dalam dirimu. Dan mimpi seperti ini dapat menandakan adanya penyesalan dalam dirimu karena merasa tidak sempat mengenal orang tersebut dengan baik semasa hidupnya. Perasaan ini mungkin muncul karena ada hal yang belum tersampaikan, kenangan yang belum terbentuk, atau hubungan yang dirasa kurang dekat. Saat kamu bermimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal, itu bisa mengindikasikan bahwa kamu merasakan penyesalan yang mendalam karena tidak memiliki kesempatan untuk lebih mengenal dan juga berinteraksi dengan orang tersebut ketika mereka masih hidup. Penyesalan ini bisa muncul dari berbagai situasi, seperti jarangnya bertemu, kurangnya komunikasi, atau adanya konflik yang belum terselesaikan. Mimpi ini menjadi refleksi dari keinginanmu untuk memperbaiki atau menyelesaikan hubungan yang tidak sempat terjalin dengan baik. Namun, penting untuk disadari bahwa perasaan penyesalan ini meskipun sangat manusiawi dan wajar, sebenarnya tidak akan membawa manfaat yang nyata, karena kenyataannya, kamu tidak dapat lagi bertemu secara fisik dengan orang tersebut. Terus-menerus tenggelam dalam penyesalan hanya akan membebani dirimu dan menghalangi langkahmu untuk melanjutkan hidup dengan lebih baik. Oleh karena itu, lebih baik jika kamu mengalihkan perasaan penyesalan tersebut menjadi sesuatu yang lebih positif dan juga konstruktif. Salah satu cara yang bisa kamu lakukan adalah dengan mendoakan orang yang sudah meninggal tersebut. Doa merupakan salah satu bentuk dukungan spiritual yang sangat berharga. Dan melalui doa, kamu bisa memohon agar segala amal baik yang telah dilakukan oleh orang tersebut selama hidupnya dapat diterima dengan baik oleh Allah.
Dengan mendoakannya, kamu tidak hanya membantu meringankan beban batinmu sendiri, tetapi juga memberikan penghormatan dan kasih sayang yang tulus kepada orang yang telah pergi. Selain berdoa, kamu juga bisa melakukan berbagai amal kebaikan atas nama orang tersebut. Misalnya dengan bersedekah, membantu sesama, atau melakukan perbuatan baik lainnya yang kamu niatkan sebagai bentuk penghormatan dan cinta untuknya. Dengan melakukan hal-hal baik itu, kamu tidak hanya menghormati kenangan mereka, tetapi juga memperkaya hidupmu sendiri dengan makna dan tujuan yang lebih baik. Pada akhirnya, arti mimpi bertemu orang yang sudah meninggal bukan hanya sekedar penyesalan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperbaiki diri, berbuat kebaikan, dan juga menjalin hubungan spiritual yang lebih dalam dengan orang tersebut melalui doa dan juga perbuatan baik. Ini adalah cara yang lebih bijak dan juga bermanfaat untuk mengatasi penyesalan dan memberikan penghormatan yang layak bagi mereka yang telah meninggalkan dunia ini. 5. Ingin didoakan. Mimpi bertemu orang yang sudah meninggal bisa memiliki makna yang mendalam dan beragam. Salah satu penafsiran umum adalah bahwa orang yang telah meninggal dunia tersebut mungkin sedang meminta doa darimu. Dan ketika kamu mengalami mimpi seperti ini, sangat dianjurkan untuk meluangkan waktu, mengunjungi makamnya, dan mendoakan yang terbaik untuknya. Doa-doa yang kamu panjatkan dapat menjadi bentuk penghormatan dan kasih sayang yang tulus, serta memberikan ketenangan bagi dirimu sendiri. Di dalam konteks Islam, arti mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal memiliki berbagai makna, dan penafsiran mimpi ini bisa sangat beragam, tergantung pada konteks dan juga detail mimpi tersebut. Misalnya jika dalam mimpi tersebut orang yang telah meninggal tampak tenang dan bahagia, ini bisa menjadi pertanda bahwa mereka berada di dalam keadaan yang baik di alam barzah. Dan sebaliknya, jika mereka tampak gelisah atau sedih, mungkin ini menunjukkan bahwa mereka membutuhkan doa dan juga amalan baik darimu. Mimpi bertemu orang yang sudah meninggal juga bisa mencerminkan perasaanmu yang sebenarnya terhadap orang tersebut. Mungkin ada rasa rindu, penyesalan, atau bahkan rasa tidak selesai yang kamu rasakan setelah kepergian mereka. Mimpi ini bisa menjadi cara alam bawah sadarmu untuk mengolah emosi dan juga perasaan yang belum terselesaikan. Dan di dalam beberapa kasus, mimpi ini bisa menjadi pengingat untukmu agar selalu mendoakan mereka dan juga mengenang kebaikan yang telah mereka lakukan semasa hidupnya. Namun, penting untuk kita ingat bahwa tidak semua arti mimpi ini harus diartikan secara harfiah atau akan terwujud dalam kenyataan. Dalam banyak tradisi dan tafsir mimpi, mimpi seringkali dianggap sebagai refleksi dari pikiran dan juga perasaan yang terdalam, bukan sebagai ramalan yang pasti akan terjadi. Oleh karena itu, sahabat beriman, selalu bijaklah dalam menafsirkan mimpi dan jangan terlalu khawatir dan makna yang mungkin muncul. Sebagai tambahan, ketika kamu mengalami mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal, cobalah untuk melakukan refleksi diri. Pikirkan tentang hubunganmu dengan orang tersebut. Apakah ada hal yang belum terselesaikan? Dan bagaimana kamu bisa memperbaiki atau mengatasi perasaan yang muncul? Selain mendoakan mereka, kamu juga bisa melakukan amalan kebaikan atas nama mereka, seperti bersedekah, membantu sesama, atau menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk. Dengan demikian, mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal bisa menjadi pengalaman yang syarat makna dan memberikan kesempatan bagimu untuk introspeksi, memperkuat hubungan spiritual, dan juga melakukan kebaikan yang bisa membawa manfaat bagi dirimu dan juga bagi mereka yang telah tiada. Wallahu alam. Sahabat beriman, betapa menyeramkannya jika mengalami mimpi diri sendiri meninggal, dan mimpi ini bisa membuat orang yang mengalaminya menjadi ketakutan, khawatir, sedih, kepikiran saat bangun tidur, sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Setiap orang tidak bisa mengatur mimpi saat tidur, karena mimpi bisa muncul dengan berbagai kejadian yang sesuai dengan perasaan alam bawah sadarmu. Terkadang mimpi membawa pesan penting untuk kehidupan di masa depan. Dan mimpi diri sendiri meninggal dunia ini tidak menyeramkan seperti yang dibayangkan kebanyakan orang. Dan arti mimpi bisa disikapi dengan bijaksana. Jika sahabat beriman masih penasaran dengan arti mimpi ini, simak video kali ini sampai selesai. Yang pertama, akan terjadi perubahan dalam hidup. Arti mimpi diri sendiri meninggal yang pertama kali, yaitu akan terjadi perubahan dalam hidup orang yang memimpikannya. Mungkin ada banyak kenangan dan luka di masa lalu yang harus kamu tinggalkan, sehingga kamu harus memulai hidup baru
yang lebih berbahagia dan penuh tantangan baru. 2. Untuk menjaga kesehatan. Mimpi ini juga memberikan pesan kepada orang yang mengalaminya agar lebih memperhatikan kesalahannya. Dan mimpi ini tidak menunjukkan kalau kamu akan terserang penyakit. Lebih baik kamu melakukan konsultasi secara rutin dengan dokter untuk mengetahui kesehatanmu dan juga mulailah melakukan pola hidup yang sehat. 3. Meninggalkan kebiasaan yang buruk. Jika kamu mengalami mimpi diri sendiri meninggal, lebih baik segera meninggalkan kebiasaan buruk yang pernah kamu perbuat selama hidup. Biasanya mimpi ini akan dialami oleh orang yang pernah keluar dari penjara, pengguna narkoba, orang yang berhenti merokok, dan semacamnya. 4. Sedang memiliki beban berat. Mimpi diri sendiri meninggal dunia bisa menjadi gambaran kalau kamu sedang memiliki beban berat dalam hidup. Mimpi bukan berarti mengajakmu untuk mengakhiri hidup, tetapi mimpi ini justru mengingatkanmu agar lebih semangat di dalam menghadapi masalahmu dan berusahalah untuk melepaskan bebanmu dengan mencari jalan keluar yang terbaik. 5. Panjang umur. Arti dari mimpi ini juga sering digambarkan sebagai panjang umur. Orang yang mimpi meninggal dunia justru akan diberikan umur panjang, kesehatan, dan kehidupan baru yang lebih menyenangkan. Arti mimpi diri sendiri meninggal yang selanjutnya yaitu mimpi diri sendiri meninggal saat hamil. Sangat wajar kalau ibu yang sedang hamil mengalami kekhawatiran berlebih dan dapat mimpi diri sendiri meninggal dunia saat hamil. Kamu tidak perlu khawatir jika mengalami mimpi ini, karena kamu akan dikaruniai anak laki-laki yang sehat dan persalinanmu yang dilancarkan. 7. Mimpi diri sendiri meninggal dunia dan melihat jenazahnya. Kalau kamu mengalami mimpi meninggal dunia, kemudian melihat jenazahnya sedang dimandikan dan dikafani, maka mimpi ini menggambarkan tentang akan datangnya kebahagiaan duniawi. Mimpi ini juga menunjukkan kalau iman pemimpi sedang lemah dan agamanya rusak. Untuk itu, untuk bertobatlah dan berbanyak doa agar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 8. Mimpi melihat orang tua meninggal. Betapa sedihnya jika melihat orang tua meninggal dunia. Namun, mimpi melihat orang tua yang meninggal dunia menandakan kalau orang tua akan memiliki umur panjang dan diberikan kesehatan. Selain itu, mimpi ini menggambarkan tentang perasaanmu yang sangat takut ditinggal oleh orang tua, serta di masa depan kamu akan pergi dari rumah untuk urusan pekerjaan atau pendidikan. 9. Mimpi anak meninggal. Sebagai orang tua, melihat anak meninggal bisa membuat hatinya hancur berantakan. Dan jika mengalami mimpi anak meninggal, sebaiknya berikan perhatian lebih untuk anakmu. Mimpi ini juga menandakan kalau anak akan memiliki umur panjang dan diberi kesehatan. Sahabat beriman, ada sepenggal kisah tentang pria ahli maksiat yang ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan masuk ke dalam surga. Siapa yang akan dimasukkan ke surga dan neraka adalah murni hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perkara gaib. Tidak ada seorang pun yang dapat memastikannya, kecuali Allah lah yang mengizinkannya untuk mengetahui perkara itu. Kisah yang menarik yang dituturkan oleh Ustadz Khalid Basalamah di dalam salah satu kajiannya yang ditayangkan di YouTube tentang seorang ahli surga yang dalam kesehariannya dianggap ahli maksiat oleh masyarakat sekitarnya. Ustadz Khalid mengatakan bahwa kisah ini cukup masuk di kalangan dai-dai Makkah, hingga sejumlah dai mengangkat kisah ini dalam majelis mereka. Dikisahkan, ada seorang alim yang dikenal sebagai tokoh agama di Maroko bermimpi bertemu Rasulullah Muhammad SAW. Dan di dalam mimpi itu, Rasulullah SAW meminta menyampaikan kabar gembira kepada seseorang, sebut saja Fulan bin Fulan yang tinggal di Mekah, bahwa ia adalah seorang ahli surga. Ternyata mimpi itu tidak datang hanya sekali, namun dalam 3 kali berturut-turut. Ulama itu pun gelisah, sebab terdapat hadis yang menyatakan bahwa barang siapa yang melihat Rasulullah Muhammad SAW di dalam mimpi, maka orang itu benar bertemu dengan Rasulullah. Dan sebab syaitan tidak bisa menyerupai Rasulullah SAW, ia pun memutuskan untuk berangkat ke tanah suci dengan niat selain umrah. Ia ingin mencari orang yang disebut-sebut oleh Rasulullah SAW di dalam mimpinya itu. Di Mekah, ulama Maroko itu mencari tahu orang yang dimaksud dengan bertanya kepada orang-orang alim di sana. Sampai akhirnya, ia pun diberitahu untuk datang ke suatu tempat pemukiman, karena orang yang dicarinya itu diduga bertempat tinggal di daerah pemukiman tersebut. Orang soleh itu mendatangi kepala wilayah yang mungkin seperti ketua RT jika di Indonesia.
Ia pun menanyakan kepada ketua RT tersebut orang yang ia cari. Dan ketua RT tersebut merasa terkejut. Ada orang-orang yang alim mencari pria yang disebut itu. Sebab di matanya, orang tersebut sangat berbeda jauh dengan para tamunya, yang dari penampilannya sudah terlihat sebagai orang-orang yang soleh. Pria yang dituju menurut ketua RT itu adalah orang yang terkenal hidupnya bergelimang kemaksiatan di komunitas itu. Namun orang soleh dari Maroko itu tetap menemuinya. Ia pun mendatangi rumah orang tersebut. Dan sampainya di rumah yang dimaksud, orang alim itu menanyakan, apakah benar ia bernama Fulan dari suku yang ia sebutkan? Orang itu keheranan karena didatangi orang-orang alim tersebut. Ia pun membenarkannya. Setelah merasa yakin dengan identitas orang tersebut, sama dengan yang digambarkan oleh Rasulullah SAW di dalam mimpinya, ia pun memberi kabar tentang mimpinya itu. Saya ingin menyampaikan berita dari Rasulullah SAW, kata orang soleh itu. Lalu pria itu pun kaget. Hah, berita apa? Ia bertanya keheranan. Saya si Fulan dari Maroko. Saya bermimpi 3 hari berturut-turut. Rasulullah SAW menyuruh saya menyampaikan berita gembira kepadamu, kalau kamu termasuk ahli surga. Orang soleh itu menyampaikan kabar itu, dan orang itu pun kaget bukan main. Dia menangis. Saya, kata dia. Iya, jawab orang soleh itu. Demi Allah, saya nggak bohong sama kamu. Saya datang dari Maroko jauh-jauh umroh ini hanya untuk bertemu dengan kamu menyampaikan itu, sambungnya. Demi Allah, tidak ada orang lebih buruk dari saya di sini. Bagaimana saya bisa dapat jaminan surga itu? Ujar pria itu. Saya nggak pusing dengan itu. Cuma saya khusus datang untuk menyampaikan itu. Dan saya mau tahu amalan apa yang kau lakukan sampai saya 3 hari berturut-turut mimpi bertemu Rasulullah dan diminta menyampaikan ini, jawab orang soleh itu dengan mencoba meyakinkan. Pria itu pun mengatakan ia tidak merasa memiliki amalan soleh. Namun setelah mengingat-ingatnya lagi, dia pun mengungkap bahwa selama ini ia membantu seorang janda miskin dengan 3 anak. Sejak suaminya meninggal, saya bertekad setengah gaji saya untuk mereka. Maka setiap bulan saya menyerahkan setengah gaji saya kepada keluarga itu. Tanpa ada orang yang tahu kisah pria itu. Itulah amalmu, memenuhi hajat saudaramu semuslim, kata orang soleh itu. Orang soleh dari Maroko itu pun mengajak pria itu untuk bertobat dan sholat di Masjidil Haram. Pria itu pun menyiapkan diri, membersihkan dirinya, dan berangkat dengan orang soleh itu ke masjid. Menurut kisah, kata Ustadz Khalid Basalama, semenjak pria itu memasuki masjid, ia langsung menangis, seperti merasa kedamaian dan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya masuk ke dalam relung jiwanya. Tiba waktu sholat, ia pun tidak berhenti menangis, sampai-sampai orang soleh itu pun ikut menangis. Dan di saat orang sudah mengangkat dahinya dari sujud, pada rakaat pertama, orang tersebut tetap bersujud hingga rakaat terakhir. Usai sholat, pria soleh itu pun menyentuh tubuh pria tersebut yang ternyata ia sudah meninggal dunia. Allah tutup hidupnya dengan husnul khotimah karena memenuhi hajat saudara semuslim, kata Ustadz Khalid Basalama. Kisah ini mengatakan kita kepada sebuah hadis tentang akhir yang menentukan. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi berkata bahwa Nabi SAW pernah melihat ada yang membunuh orang-orang musyrik dan ia merupakan salah seorang prajurit muslimin yang gagah berani. Namun anehnya, beliau malah berujar, siapa yang ingin melihat seorang penduduk neraka, silakan lihat orang ini. Kontan seseorang menguntitnya dan terus ia kuntit hingga prajurit tadi terluka dan ia sendiri ingin segera mati, tak kuat menahan sakit. Lalu serta-merta ia ambil ujung pedangnya dan ia letakkan di dadanya. Lantas ia hujamkan hingga menembus di antara kedua lengannya. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh ada seorang hamba yang menurut pandangan orang banyak mengamalkan amalan penghuni surga, namun berakhir menjadi penghuni neraka. Dan sebaliknya, bila ada seorang hamba yang menurut pandangan orang melakukan amalan-amalan buruk, namun berakhir dengan menjadi penghuni surga, sungguh amalan itu dilihat dari akhirnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6493. Dalam riwayat lain disebutkan, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6607. Amalan yang dimaksud di sini adalah amalan soleh, bisa juga amalan jelek. Yang dimaksud bil khawatim adalah amalan yang dilakukan di akhir umurnya atau akhir hayatnya. Az-Zarqani dalam Syair Al-Muwatta, seperti yang dikutip dari lamarrumasyo.com, menyatakan bahwa amalan akhir manusia itulah yang jadi penentu dan atas amalan itulah akan dibalas. Siapa yang beramal jelek,
lalu beralih beramal baik, maka ia dinilai sebagai orang yang bertaubat. Dan sebaliknya, siapa yang berpindah dari iman menjadi kufur, maka ia dianggap murtad. Wallahu a'lam bishawab. Sekian video kali ini. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar, datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila wa takdiru, datanya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.